banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa langit mau runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor tetap kita lakukan. Kalau mau bawa kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh, kita nggak boleh? Yang benar aja. Masa negara ini udah merdeka. Teman-teman tahu bahwa merebut kemerdekaan kita ini tidak seperti Malaysia atau Singapura. Itu pemberian. Kita ini mengorbankan nyawa. Merebut kemerdekaan bukan pemberian, merebut. Banyak yang mati, banyak yang diperkosa, banyak yang kerja rodi. Jangan negara kita sudah merdeka kemudian ada lagi yang mengatur-ngatur. Rakyat kami, rakyat Indonesia di pedesaan itu, di Indonesia Timur, akan ada seperti sekarang ini setelah 7 tahun, 8 tahun ini. Itu karena hilirisasi. Dia bilang kami stakeholder daripada IMF itu mempertanyakan. Ya saya nanti bisa memberikan penjelasan kalau mereka mau. Negara-negara maju itu, saya akan jelaskan. Saya jelaskan panjang lebar sama tim IMF itu. Mereka akhirnya mengatakan kami paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Gitu. Mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu kalian bisa lihat kami atau you guys look down Indonesia. Today you cannot do it. Ekonomi ya ekonomi, bisnis ya bisnis. Kalau ini untung ya akan terus, kalau nggak untung ya akan stop. Tetapi apabila kepemimpinan nasional kita mengerti secara detail mengenai kegunaan manfaat industrial downstreaming, hilirisasi industri itu seperti apa, turunannya ini baru 1 turunan, 2 turunan, nanti kalau bisa sampai ratusan turunan beranak pinak menjadi ribuan turunan, itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju. Nah, kalau visi itu kepemimpinan nasional kita tahu, itu akan lebih memudahkan, melancarkan perusahaan-perusahaan ini untuk bergerak bersama-sama, terintegrasi menjadi barang yang semua negara tergantung pada kita. Indonesia mengalami perubahan. Di tangan Presiden Joko Widodo, Indonesia bergerak ke arah kemajuan. Sejumlah mega proyek digeber demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Namun, seperti pepatah yang mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpa, Indonesia juga mengalami hal serupa. Baru-baru ini Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya di saat proyek ini menjadi program andalan Jokowi untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan. IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. Dalam laporannya, IMF menyebut biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil, dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif. Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Meningkatkan nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain. Menjawab IMF, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi mengatakan, Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan berkembang ingin memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan Indonesia terhadap masa depan adalah untuk memperkuat peran Indonesia dalam proses hilirisasi yang merujuk kepada peningkatan nilai tambah produk, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah. Langkah hilirisasi tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat. Terkait hal ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disebut ke Amerika Serikat untuk bertemu Managing Director IMF Kristalina Georgieva guna menjelaskan visi Indonesia lebih detail terkait hilirisasi. Hilirisasi adalah masa depan Indonesia. Ini adalah mimpi Jokowi yang coba dijalankan demi mendorong kejayaan Indonesia. Hilirisasi ini telah dimulai pada 3 tahun lalu. Pada 2020, Jokowi sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri. Hingga saat ini pemerintah mengklaim hilirisasi nikel ini pada 2022 lalu telah mencetak nilai tambah sebesar 33 miliar US dollar atau 514,3 triliun rupiah. Realisasi itu naik signifikan dari yang tahun 2021 mencapai 20,9 miliar US dollar, bahkan dari tahun 2018-2019 yang hanya 3,3 miliar US dollar. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto menyatakan, pada tahun 2023 ini nilai tambah dari hilirisasi nikel di dalam negeri bisa naik lagi. Ditargetkan mencapai 38 miliar US dollar atau 592,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Dia juga menyebutkan bahwa melonjaknya target nilai tambah hilirisasi nikel dipicu oleh bertambah pula volume ekspor produk hasil turunan nikel. Kesuksesan ini membuat Jokowi yakin meneruskan ambisinya. Setelah nikel, timah, bauksit, hingga tembaga juga masuk dalam daftar larangan ekspor ke depannya. Jokowi mengungkapkan larangan ekspor nikel mentah telah membuat Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya berkisar 17 triliun rupiah menjadi 360-an triliun rupiah pada 2021 dan mencapai 512 triliun rupiah pada 2022. Jokowi berharap pemimpin Indonesia selanjutnya dapat memahami manfaat dari hilirisasi industri untuk jangka panjang. Dengan begitu, program hilirisasi industri dapat diperjuangkan dan dilanjutkan sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Jokowi meyakini apabila pemerintahan kedepannya mengetahui keuntungan jangka panjang dari hilirisasi industri akan memberikan manfaat yang banyak untuk Indonesia. Salah satunya, negara-negara lain akan bergantung dengan Indonesia.